Selamat pagi kepada Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen pengampu anggaran sektor publik dan juga kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang siklus APBD pertanggungjawaban. Dan sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Gebi Natalia Sitorus dengan NPM 043. Yang kedua, Rikmayang Irawati IP dengan NPM 059. Yang ketiga, Cynthia Melinda dengan NPM 068. Dan yang keempat, Firda Nabila dengan NPM 078. Yang kelima yaitu Firzanu Triardana Putra S dengan NPM 190. Yang keenam yaitu Faris Isiraki Arya Sandi dengan NPM 202. Dan yang ketujuh yaitu Pramuji Rafli A dengan NPM 208. Dan selanjutnya adalah pemaparan dari materi tentang siklus APBD pertanggungjawaban. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah dilakukannya proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PPAPBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi dan diklarifikasi oleh DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya, adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD, yaitu yang pertama, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Yang ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan peraturan daerah APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban. Mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mekanisme tersebut mengatur sebagai berikut. Yang pertama ada rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPR dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Yang kedua, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. Yang ketiga, hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dan yang keempat, apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Baik, yang kelima, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Lalu yang keenam, apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Gubernur, maka Menteri Dalam Negeri akan membatalkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dimaksud tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya ada PPAPD yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terstruktur dan terjadwal untuk melaporkan seluruh penggunaan APBD dalam pelaksanaan kegiatan oleh SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal yang dijelaskan tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat dua jenis pengawasan yang terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu evaluasi dan klarifikasi. Dari kedua bentuk pengawasan tersebut, pengawasan berupa evaluasi hanya dilakukan terhadap Raperda provinsi atau kabupaten atau kota tentang APBD atau perubahan APBD dan pajak daerah dan retribusi daerah, lalu serta rencana tata ruang daerah, sedangkan untuk pengawasan berupa klarifikasi berlaku untuk semua perda. Baik, untuk selanjutnya yaitu dalam konteks keuangan daerah, mekanisme evaluasi Raperda dan klarifikasi perda tentang APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur secara simultan dalam UU Pemda 2004, PP Pengawasan Pemda, PP PKD, Permendagri Pengawasan Perda, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Secara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Permendagri, PPKD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Permendagri evaluasi Raperda PPAPBD. Sementara itu, klarifikasi perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Permendagri Pengawasan Perda. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan periodisasi waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam bentuk evaluasi Raperda PPAPBD dilakukan setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan oleh BPK dan DPRD. Hal ini diperkuat dengan salah satu cakupan evaluasi yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 Permendagri Evaluasi PPAPBD, yaitu identifikasi korelasi dan konsistensi substansi materi Raperda PPAPBD dengan rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan provinsi, kabupaten, kota pada suatu tahun anggaran. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sementara itu, mekanisme klarifikasi Perda tentang PPAPBD mengikuti pengaturan tentang mekanisme klarifikasi secara umum yang terdapat dalam pasal 145 UU Pemda 2004, pasal 37-38 PP Pengawasan Pemda, dan pasal 4-11 Permendagri Pengawasan Perda. Dalam mekanisme ini, Gubernur menyampaikan Perda tentang PPAPBD paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah dalam jangka waktu 60 hari sejak diterima. Setelah dibatalkan, Perda wajib dihentikan pelaksanaannya paling lama 7 hari sejak keputusan pembatalan diterima.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.